Sabda TV. Subhanallah, Allah kasih hikmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah yang sangat besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang besar. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat cara para sahabat seperti itu, Rasulullah bilang la tuzrimu. Jangan putuskan. Selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan urusan A'rabi. Ya. Ini perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semuanya. Dan hikmah di balik itu sangat besar. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan A'rabi. Kalau misalkan dibiarkan, para sahabat melarang, lagi enak-enaknya buang air seni, kemudian dipotong, apa yang terjadi? Sakit, ya kan? Jadi didiamin ke sama Nabi. Ini maslahat sendiri untuk A'rabi tadi. Kemudian seandainya dibiarkan juga, ya, itu apa yang terjadi? Kalau misalkan dibiarkan, bisa jadi dia bangun kemudian maksyuf al-aurah, auratnya terbuka. Ini mudarat buat banyak orang, kan gitu. Selain itu, kalau misalkan dia lari ya, atau berjalan berpindah, akan tercecer lebih besar lagi. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW contoh suri tauladan yang sangat baik buat kita semua dalam segala hal. Nah, jadi hikmah itu kita harus minta pada Allah, tapi tentunya dengan belajar. Karena hikmah ada pada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan barang siapa yang diberi al-hikmah, maka sesungguhnya Allah telah anugerahkan padanya dengan kebaikan yang besar. Dia telah diberi anugerah dengan kebaikan yang sangat besar. Di Al-Quran, orang yang disifati dengan hikmah itu siapa? Orang yang disifati dengan hikmah adalah Luqman Al-Hakim. Ya. Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqman al-hikmah." Kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Ya. Dan di surat Luqman itu ya. Dan Allah memberikan surat khusus untuk Luqman. Ini namanya surat Luqman. Di Al-Quran ada namanya surat Luqman, khusus tentang Luqman. Luqman ini, subhanallah, bukan orang yang gimana-gimana, orang yang biasa saja. Ya, bahkan dia budak dan dia penggembala kambing. Maka ketika ada di kitab Ad-Durrul Mansur, Al-Imam Suyuti menyebutkan ada orang lewat Luqman Al-Hakim, itu sedang dikumpul oleh manusia banyak. Dia terkaget-kaget, kok budak Bani Fulan dan dia penggembala kambing. Tapi banyak orang yang bertanya, duduk ngambil hikmahnya di sekitar Luqman. Dia tanya, orang tersebut tanya kepada Luqman, "Bukankah alasta abda Bani Fulan? Bukankah engkau budak dari Bani Fulan?" Kata Luqman, "Bala." "Alasta tar'al ghanam fi jabal kadza?" Bukankah engkau yang mengembala kambing di gunung ini gunung itu? Dia bilang, "Bala." Kemudian dia bilang, "Apa yang menyebabkan engkau sampai menduduki derajat seperti ini?" Dia bilang, "Bitaqwallah." Dengan bertakwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah penting sekali. Orang yang bertakwa, Allah kasih hikmah. Kemudian wasidqil hadis. Sidqil hadis, jujur dalam ngomong. Ketika bicara, jujur. Ya. Wa ada al-amanah. Kemudian menunaikan amanat. Ya. Kemudian wa tulus sukut fi ma la ya'nini. Kemudian saya diam, tidak bicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Masya Allah. Jadi dengan 4 cara ini Allah kasih Luqman apa? Hikmah. Nah, jadi ikhwah yang Allah muliakan, hikmah itu kita belajar, tentunya hikmah itu dengan kita belajar Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Bahkan sunnah Allah sebut dengan apa? Hikmah.